Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, senantiasa kita istiqamah dalam bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tetaplah itu menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah anugerah terbaik dari Allah. Dan kita terus berproses untuk menyempurnakan kebiasaan syukur kita dengan cara segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, utamanya umur, begitu juga kesehatan, kemampuan dan kemauan yang masih ada pada kita untuk senantiasa berbenah dan menyempurnakan diri kita. Kita manfaatkan semuanya itu untuk menjadi semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Masih ada umur, gunakan umur untuk semakin dekat dengan Allah. Masih ada waktu, masih ada sehat, masih ada kekuatan, kita manfaatkan untuk benar-benar itu menjadikan semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Satu hal terkait dengan umur, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita hitung perjalanan hidup kita ini, mulai kita lahir, statnya kita mulai lahir, atau katakanlah kita mulai mempunyai buku catatan itu, mulai kita balik, kira-kira kalau kita hitung dari titik berangkat kita dari lahir, yang akan berakhir apa itu? Kematian. Kira-kira kita ini perjalanan kita, langkah hidup kita ini sudah lebih dekat ke titik start atau ke titik finish? Ya, rata-rata pokoknya 40 tahun itu sudah lebih dekat ke titik finish. Apalagi kalau bukan kita mempersiapkan diri, ya. Kalau fase 40 tahun itu kan 50 tahun itu sudah fase persiapan diri, ya. Kalau fase pertama kemarin apa itu? Umur itu. Fase mencari jati diri. Umur 10 atau 15 tahun sampai umur 30 tahun atau 25 tahun lah. Itu kita ini hidup kita ini masih mencari jati diri. Kita kadang ya kita ini muslim, tapi kadang kita dengan syariat-syariatnya Allah masih umur-umur segitu masih gimana, Bu? Ya kan? Kita belum settle gitu ya. Umur-umur segitu tuh belum settle gitu. Bahkan ada yang umur-umur segitu itu aja tutup aurat aja ada, Bu. Umur-umur segitu. Ada ya? Udah biarin itu masa lalu. Lalu masuk kita fase kedua pada usia perjalanan hidup kita. 30 sampai 40 tahun, maksimal 50 tahun itu sudah fase menemukan jati diri. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun, apalagi 50 tahun, itu benar-benar dia sudah settle. Sudah harus menemukan jati diri. Kalau kita muslim ya seharusnya gimana muslim itu. Kalau kita seorang yang mukmin, muttaqin, harus kita benar-benar konsisten. Itu sudah mapan-mapannya usaha segitu itu. Kalau 50 tahun kok belum menemukan jati diri, celaka ini. Celaka. Makanya kalau urusan dunia barangkali juga begitu. Usia 50 tahun maksimal itu nikmatnya sudah puncaknya nikmat hidup itu 50 tahun. Lebih dari 50 tahun itu bisa menikmati kehidupan dunia enggak? Bisa ya, karena 50 tahun baru sukses ya kan? Sudah terkumpul dana ya. Dengan dana itu bisa apa? Mendekatkan diri. Iya. Bisa makan enak enggak?
Keturutan enggak makan enak dengan duit banyak? Ya, duitnya banyak mau beli makanan apa saja bisa kan ya? Iso mangan enggak? Mikir, ya 50 tahun itu sudah tidak masanya kita menikmati nikmat dunia itu sudah selesai, harus sudah selesai. Maka kalau sudah 50 tahun, berapapun kita punya harta, seberapapun kedudukan jabatan yang kita raih, selesai sudah itu, nggak bisa menikmati. 50 tahun kok baru sukses bisa bikin rumah, bisa menikmati rumah berlantai 2 enggak? Nggak bisa. Kenapa? Kakinya sakit. Gua ya mulai ngumpulno kerja itu mulai usia 30 tahun Mbak ya. Dikumpulnya begitu kumpul 50 tahun pensiun bisa bikin rumah. Mulai dari awal sudah didesain itu Pak Samsul, 2 lantai, terus nanti di kamar sebelah sana dikasih balkon, nanti sudah pensiun tinggal duduk-duduk di balkon sambil menikmati pemandangan gitu ya. Umur 50, luwih teko 50, ya Allah, ibu-ibu terutama kok nyambangin nang lantai loro iku wis. Makanan juga gitu, ya Allah, delok nok gone TikTok itu cek enak ya, steak itu ya gitu ya. Giliran ditokokno steak temen ngamuk malah nih. Untuk Allahu Akbar, belum ke organ yang lain yaitu baru di gigi gitu. Masya Allah, ibu bapak, dan kita duduk di majelis ini ya dalam rangka itu, kita untuk bikin settle kita ya. Kita juga benar-benar kita sudah settle dalam penghambaan diri kepada Allah. Karena nikmat di 50 tahun dan seterusnya itu sudah, kita harus meraih nikmat akhirat itu sudah. Nikmat dunianya sudah selesai. Nah, itu 50 tahun ke atas maka seseorang itu sudah harus mempersiapkan diri. Dari fase pertama tadi apa? Mencari jati diri. Fase kedua menemukan dulu. Harus menemukan jati diri di usia 40 tahun. 50 tahun lebih harus sudah persiapan diri. Itu kurang lebih cara kita bersyukur. Berikutnya kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak bacaan salawat salam. Kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad, setidak-tidaknya itu menjadi ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad dengan perjuangan dan pengorbanannya bersama para sahabat kita mengenal kalimah agung yakni la ilaha illallah. Kita pegangi kalimah itu dan mudah-mudahan tetap selalu dalam genggaman kita dan terpatri di dalam dada kita sampai kita kembali ke haridaan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, jangan pernah berkurang rasa cinta kita kepada Al-Quran. Tidak ada sahabat paling setia baik dalam kehidupan dunia. Kalau di dunia masih selain Al-Quran kita punya sahabat. Kalau sudah kita selesai di dunia, di alam kubur, ke akhirat, tidak ada lagi sahabat kita itu. Yang setia hanyalah Al-Quran. Maka ayo kita seriusilah sambil kita itu mempersiapkan diri tadi itu. Dengan cara kita itu semakin akrab dengan Al-Quran. Akrabkan diri dengan Al-Quran. Ya semampu kita tadabburi ayat-ayatnya. Saya sering mengistilahkan Al-Quran, ayat-ayat yang terkumpul dalam Al-Quran itu adalah kumpulan surat-surat cinta Allah buat kita. Maka jika kita cinta Allah apa enggak, Bu? Cinta. Tandanya orang cinta itu apa? Ya, ikuti perintah. Jauhi larangan. Enggak, tandanya kalau kita cinta kepada seseorang itu apa, Pak? Kangen terus. Ya, kalau sudah ketemu itu rasanya gimana? Nah, maka kapan saat-saat kita ketemu Allah itu kapan, Bu? Salat. Ya apa? Nek salat sampean niku suwe apa? Biasa, Pak. Salat tepak imam macane surat suwe kok cek suwe. Manku terus imam nek rada dawa lak dititeni makmum. Iya. Sapa imame? Mas Hudi, buyar. Allah. Ayo sekali lagi patri kecintaan kita kepada Al-Quran, karena disitulah ada pesan-pesan
yang kita cintai, yang senantiasa mencintai kita dan menyayangi kita, yakni Allahu Rabbi itu. Ibu bapak rahimakumullah, malam ini kita diberi kesempatan lagi untuk mentadabburi kiriman surat-surat cinta Allah itu. Sampailah kita di ayat ke 219 ya? 18. 19. Iya. Aku cek kelingan kok. Walulase sampean baleni dhewe bunguna ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terjemahkan dulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu. Ini adalah Nabi Muhammad. Bertanya kepadamu Muhammad an tentang al-khamri, khamr. Ma huwa khamr? Apa itu khamr, Pak? Minuman yang bisa memabukkan. Jangan minuman morfin itu tidak diminum loh Pak Rus. Ganja gak diminum loh ya. Segala yang diperluas aja dulu. Berarti orang yang mabuk itu gimana? Cirinya orang mabuk itu gimana sih? Orang yang mabuk itu lagi apa sih? Fly. Kenapa kok fly gitu? Hilang kendali diri. Hilang apanya? Akal, iya kan? Berarti yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal sehatnya orang itu selain yang diminum, selain yang dihisap, ada lagi enggak selain itu? Yang bikin orang mabuk terus akalnya nggak sehat. Mabuk apa? Geliyeng, Bu. Ya enggak? Orang yang cinta duit, gak punya duit ya apa? Mumet. Ya enggak? Oke. Hati-hati nih. Itu yang paling memang kepada minuman yang memabukkan, morfin atau ganja yang dihisap, itu sebenarnya itu akan menimbulkan kecenderungan, kecondongan, dan itu menjadikan rasa cinta kepada sesuatu itu. Orang tuh kalau sudah cinta itu kan tidak bisa jauh ya. Orang tuh kalau sudah mabuk kebiasaan bermabuk-mabukan, gak mabuk itu sudah tidak sempurna hidupnya. Ya sakau, selalu sakau istilahnya. Ini Allah mengingatkan dalam ayat ini gini dulu. Di saat ayat ini turun 219 ini, sahabat Umar itu gundah gulana. Dan di saat Allah menyebutkan bahwa menjelaskan tentang khamr, di situ di ayat 219 ini ada larangan atau hukumnya khamr atau tidak? Tidak ada. Itu di situ hanya mengandung khamr dan judi itu sesuatu yang terkandung aspek madarat dan aspek manfaat. Segitu aja. Dan aspek madaratnya jauh lebih besar dari aspek manfaatnya. Nah, dijelaskan seperti ini, sahabat Umar ini terus berdoa. Sahabat Umar itu doanya sahabat Umar itu, Allahumma bayyin, ya Allah jelaskan lana kepada kami, kata sahabat Umar, fil khamri, dalam urusan khamr ini, bayanan syafi'an, dengan penjelasan yang memuaskan gitu loh. Ini sahabat Umar itu ketika turun ayat 219 ini memohon kepada Allah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, jelaskan kepada kami terkait dengan persoalan khamr itu bayanan syafi'an, dengan penjelasan yang memuaskan gitu ya. Nah, di saat seperti itu kemudian ayat 219 ini turun. Kemudian sahabat Umar dipanggil oleh Rasulullah. Begitu dipanggil terus dibacakan ayat 219 ini. Terus kemudian sahabat Umar ini iki piye to kok bahasa kita tuh. Karpe piye
dalam urusan khamar dan judi ini? Karena sebelum ayat ini turun, Bu, budaya orang Arab itu bermabuk-mabukan bagi bangsa Arab itu waktu itu menjadi hal yang biasa. Jadi nongkrong, ngumpul-ngumpul, itu, mbok ngombe kopi, nok warkop termasuk pondak. Budayanya kumpul-kumpul begitu. Nah gandengannya kalau sudah hal bermabuk-mabukan, gandengannya mesti judi, terus apa? Sudah perempuan. Nah nanti ini efeknya, Bu. Kalau sudah orang sudah mabuk, kehilangan akal sehatnya, Masya Allah. Madaratnya itu bukan hanya kepada individu, tapi sosial ekonomi. Benar Pak Samsul ya kayak gitu. Sampai bukan hanya kepada pribadi yang pemabuk, kepada efek negatifnya terhadap rumah tangga, terhadap lingkungan. Kalau orang sudah mabuk, kalau di situ sudah di sebuah wilayah itu sudah didominasi para pemabuk, Bu, pencurian marak enggak? Perampokan, begal, pembunuhan, gandeng misalnya. Makin ini kunci. Kita kembali. Sahabat Umar ketika turun ayat ini masih meminta kepada Allahumma bayyin fil khamr. Kemudian setelah itu tahap berikutnya, ini proses pelarangan atau pengharaman khamr itu ternyata ada tiga tahapan, Bu. Dan ini merupakan metodologi dalam dakwah. Orang Arab waktu itu bermabuk-mabukan dan judi itu sudah bahkan menjadi mata pencaharian. Jadi mendem ya wes karo judi. Nah, orang yang dengan kebiasaannya, orang itu kalau sesuatu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, dalam metodologi dakwah itu jangan kita to the point. Malah orang itu nanti kalau langsung dilarang, diharamkan, kok dosa nek dosa neraka, malah tidak ada simpati itu nanti. Itu metode yang diajarkan Allah dalam dakwah. Nah, setelah ayat 219 Al-Baqarah ini turun, sahabat Umar masih tanya itu tentang penjelasannya khamr. Maka turunlah surat An-Nisa. Di surah An-Nisa itu juga belum ada redaksi yang disebutkan secara jelas tentang gimana sih hukumnya khamr itu gitu loh. Itu belum jelas juga. Maka sahabat Umar masih bertanya-tanya juga itu tentang maksudnya khamr itu tadi. Di surah An-Nisa ayat yang 43 ya. Ya. Terus ketika di An-Nisa 43 itu terkait dengan masalah khamr, itu masih sahabat Umar bertanya. Maka kemudian tahap berikutnya turun surah Al-Maidah 90. Di An-Nisa itu cuman redaksinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Diperingatkan kepada orang-orang yang pada saat itu sudah beriman. Tapi orang-orang yang beriman pada saat itu dengan mabuk-mabukan itu masih biasa, Pak. Masih biasa, termasuk dengan judi. Sehingga setiap kali sejak surah An-Nisa itu turun, setiap kali muadzin itu selesai adzan, itu selalu diperingatkan. Bagi yang sedang fly, itu gak boleh dekat-dekat tempat sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Ada larangan enggak di situ? Apa larangannya? Dalam keadaan apa? Mabuk. Berarti kalau tidak kondisi sholat, mabuk masih boleh enggak? Boleh. Ini indahnya dakwah itu, Pak. Menyadarkan orang itu, dakwah itu merangkul, Pak, bukan memukul. Itu bagi orang yang katakan masih kafir aja. Nah kadang saya prihatinnya tuh dakwah, podo islami ngunku terus saling mengkafir-kafirkan gitu. Masya Allah, prihatin kadang kita itu. Nah,
setelah An-Nisa itu menjelaskan yang penting kamu itu tidak dalam tidak mau sholat, itu berarti masih boleh. Tapi kalau sudah sholat itu tidak boleh ada pengaruh apa? Mabuk. Nah kemudian di surah Al-Ma'idah 90 ini memang tidak ada kata larangan, tapi itu esensinya tuh lebih daripada larangan. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu, itu disebutkan satu-satu. Mabuk, judi, terus mengundi nasib, menyembah berhala, rijsun min amalis syaiton, kata Allah. Di situ tidak ada teks, tidak ada tulisan yang mengandung larangan, tapi Allah langsung pokoknya bermabuk-mabukan, berjudi, dan mengundi nasib, ikut undian. Dalam rangka apa sih ikut undian itu? Itu di undian, di judi itu kan untung-untungan, spekulasi. Siapa ngerti tombok 10.000 oleh saja. Dan itu secara akal itu ya apa? Modal 10.000 itu bisa untung 1 juta, itu masuk akal apa enggak? Dijejel-jejel no akal ya gak masuk, Bu. Nih. Maka di situ di Al-Maidah itu jelas, itu semua bermabuk-mabukan, kemudian berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala, itu adalah rijsun, apa? Perbuatan kotor, min amalis syaiton. Itu semua adalah hobinya setan. Itu lebih daripada larangan. Kalau sudah hobinya setan ditiru, berarti dia itu bolone. Di akhir ayat 90 itu Allah menjelaskan, tidakkah kalian mau berhenti? Nah, sejak itu kemudian sahabat Umar dipanggil oleh Rasulullah dan dibacakan surah Al-Maidah 90 itu tadi. Di akhir ayatnya, tidakkah kalian tuh bisa menghentikan? Langsung sahabat Umar, kami berhenti, dan diulang sampai 3 kali. Nah, coba ayo kita pelajari terkait dengan masalah khamr dan judi ini. Sebenarnya ada minimal di surah ayat 219 ini ada 2 variabel ya. Satu terkait dengan masalah khamr dan judi, kedua terkait dengan masalah infak ini nanti, Bu. Coba kita cermati satu-satu dulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, khamr gitu aja. Jangan diartikan minuman keras ya. Atau minuman yang memabukkan. Bukan. Atau khamr itu segala yang memabukkan. Wal maisir dan judi. Muhammad, mereka bertanya kepadamu. Ini diingatkan oleh Allah. Mesti saya menurunkan terkait dengan khamr dan judi, kok lak podo takon. Karena memang di situ Allah tidak secara jelas ada larangan, gitu loh. Dan sekali lagi pada saat itu orang-orang Arab itu yang baru Islam itu masih ketergantungannya terhadap bermabuk-mabukan itu belum bisa dihilangkan. Maka oleh Allah disebut kul, katakan Muhammad, kul katakan, kalau memang saatnya mereka nanti bertanya tentang khamr dan judi itu, kul katakan fihima, pada keduanya. Maksudnya apa ini keduanya? Pada khamr dan judi itu, satu ada ismun kabirun, dosa yang besar, wa manafi'un, dan ada aspek manfaat linnasi, bagi orang banyak. Ya bagaimanapun Allah tidak menutupi itu, ada aspek dosa besarnya, namun juga ada aspek dosa besarnya jelas ya. Kalau orang tuh sudah hilang akal tuh macam-macam kelakuan itu. Ya iso begal, ya iso mateni wong kan gitu. Bisa zina, bener ya? Tapi kok Allah menyebut ada aspek manfaatnya tuh, di mana manfaatnya itu? Mabuk itu aspek manfaatnya apa? Halo, ibu-ibu ada yang pernah menjalani operasi? Saat operasi sampean kroso ndak?
Apa? Ada yang pernah dioperasi? Titian ya, itu berarti mantan pemakai itu. Perlu diawasi BNN. Iya. Dokternya yang salah. Kenapa? Karena sampai hari ini Pak, untuk menghilangkan rasa sakit itu selain morfin itu belum ditemukan. Oke. Minggu depan saya juga harus operasi ini nampaknya Bu Mona. Iya. Mantan. Belum, baru mau saya itu. Tadi masih konsultasi dengan dokter bedah itu. Iya, anestesi itu ya. Harus dibikin mabuk dulu memang gitu. Kalau enggak ya sampean terus disobek gitu gak dibius ya. Itu aspek manfaatnya. Kedua mungkin juga kalau dulu sih ada sebagian juga, tapi tetap aspek madorotnya lebih besar. Mungkin untuk alasan dijamu gitu. Untuk menghangatkan badan gitu. Lah kan wis gak ono perapian ta apa kok. Diangetno karo ngono iku lho. Ya emang ada macam kapal. Iki kena lak di karena kena di ngangetne awak ya onek lho ya. Lalu yang kedua, setelah pertanyaan tentang apa tadi? Khamr dan judi, ada lagi pertanyaan itu. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya, madza yunfiqun? Mada apa yang yunfikuna harus mereka infakkan. Terkait dengan masalah infak, jawaban yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad, infak itu kul, katakan Muhammad, yang harus kalian infakkan itu al-afwa. Apa al-afwa? Ya kan? Jadi infak di sini kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang disebut infak itu dalam aspek sedekah. Yang kedua aspek zakat. Dan ini yang dibicarakan di sini, yang dibahas di sini adalah aspek sedekah. Nah, kita mensedekahkan yang ada pada kita itu yang mana sih? Madza yunfikun, apa yang harus kami sedekahkan? Jadi yang harus disedekahkan itu adalah al-afwa, sisa atau kelebihan dari kebutuhan tambah loh, kebutuhan pokok loh ya. Kalau kelebihan dari kebutuhan gak ono lebih-lebihnya itu. Ya enggak? Nah, kebutuhan pokok seseorang itu satu, menyangkut dirinya sendiri kalau dia masih jomblo. Kan gitu. Kalau sudah ada tanggungannya, maka yang menjadi kebutuhan pokoknya itu adalah kebutuhan istri, anak-anaknya. Kalau kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarganya lah yang dalam tanggungannya istri, anak itu ada kelebihan, baru itu yang disedekahkan itu. Baru itu yang disedekahkan. Tidak kemudian barang mari ngaji gitu, masya Allah. Iya, keinget ada sahabat Abu Bakar sendiri itu ketika ayat tentang apa ya? Bukan tentang Allah itu belum dikatakan sesuatu yang baik. Apa ayatnya itu ya? Belum dikatakan sesuatu yang baik sebelum kalian itu menginfakkan apa yang kalian sukai. Ada yang ingat ayatnya? Hah? Kok ngeblank di sini saya tuh teksnya itu. Belum dikatakan sesuatu yang baik. Aduh ya Allah. Lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Ustadz pancingan yang ini kudu dipancing. Tapi ya sinau bareng tuh senengi ngene iki lho. Lah saya sinau ijen ngono wis lali lah ya blank ngono. Lan tanalu, tidaklah kalian akan mendapatkan, memperoleh albir, apa bir itu? Belum didapatkan sesuatu nilai yang baik hatta hingga tungfiku, kalian membelanjakan ma tuhibbun, ya, apa yang kalian
Kita tuh kalau membelanjakan, kalau memberi orang itu sesuatu yang masih kita suka atau kita sudah tidak suka? Tidak suka. Ya kadang-kadang nih anu ya. Wis talah iku lho mumpung ono sisane nang dikekno tanggane kono. Ya Allah. Nek wis ngekeki wong sing BS-BS-an ngono. Malah yang paling bernilai bagi Allah itu kalau kita memberi seseorang itu ada sesuatu yang kita sendiri tuh masih suka. Baju yang kita berikan kepada orang yang kita masih suka atau sudah tidak suka? Tidak sukanya kenapa Bu Muna? Wis gak cukup. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi ono sing man gak dikekekno wong ibu-ibu iku. Kenang-kenangan. Gak daster. Daster iku sampe grek kaya ngono ya masyaallah. Alasannya apa, Bu? Hah? Sampean enak nggone sing nyawang iki lho, Bu. Ya Allah, Pak Samsul padahal sing nukokno jubah ya Pak Samsul, nukokno jilbab Pak Samsul. Ngono kene ngomahe dituki daster iku tok. Allahu Akbar. Iya. Ibu-ibu termasuk belanja bedak, belanja apa itu juga dari Bapak Bu? Iya. Terus sama nek wedaan iku sering itu macak iku nok gara apa-apa. Ngajar gitu apa-apa. Sumpah aku Pak Samsul ngaji kadang tuh ya Allah, iki niat ngaji apa nggodha ustaz aku ngono ya. Ya Allah, saya tuh dulu tuh enggak ngeh Bu, kok ono lungguhne melumbene lungguh ngene ngarepku tur nggawa semprotan. Heeh. Srot kemarin ngono dikipasi ngene. Iki opo to? Akhirnya aku penasaran tak kon nang anakku. Perawatan bi wala. Iya, perawatan. Ya ngarepe Ustaz. gak paham dah. Allah ya lo kan. Gak ngerti. Ya Allah, muga-muga gak kepancing kan. Mbok sengaja apa gak sengaja ngono. Iya lek lunga ngaji ngono ku ya Allah kuwabe dipake. Giliran ning omah iku bapak-bapak saking Lumayan. ya. Apa sih yang seharusnya diinfakkan itu dibelanjakan? Al-afwa. Al-afwa itu al-fadl. Al-fadl itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah yubayyinu dia menjelaskan. Dia siapa? Allah menjelaskan buat siapa? Seperti itu cara Allah menjelaskan buat kalian terkait dengan khamr dan judi dan terkait dengan masalah infak. Bu, kenapa setelah Allah ini bahas tentang khamr dan judi, setelahnya itu kok infak, kok belanja? Ternyata ini apa ya? Aspek madorot atau dampak negatif dari kebiasaan bermabuk-mabukan dan judi itu termasuk kepada efek negatifnya terhadap pemakainya. Bagaimana mau berinfak, Pak? Ya toh, ketika dia punya duit itu di benaknya itu apa? Minum. Mabuk. Saya yang tertarik ini bapak-bapak ya. Ini kan Allah kalau khamr tadi kan, kalau khamr jelas yang memabukkan. Tapi di balik itu dikatakanlah nanti karena endingnya itu dilarangnya khamr, itu kan karena dampak negatifnya ya. Dampak negatif kepada pemakai, dampak negatif kepada keluarga, dampak negatif kepada lingkungan. Ada enggak? Sekarang selain khamr, saya berbicara, selain khamr yang dampaknya juga hampir mirip dengan khamr, ada enggak? Orang yang punya duit, dia itu hanya duitnya dihambur-hamburkan untuk itu sampai ya lali belanjani bojone. Enggak, dia bukan pemabuk. Apa itu kira-kira? Enggak, di khamr aja dulu, jangan ke judi. Jangan ke khamr.
Gak sadar ya. Anak ahli hisab pun ndak. Mau rokok anu lho. Masya Allah, para ahli hisab itu Pak. Wah, itu. Wani tukaran karo bojone timbangane gak? Rokokan. Sing banter ketara iku ahli hisab. Mantap. Pak, saya ini ya Allah. Saya tuh kadang heran kalau saya itu sudah pulang di Lamongan ada yayasan, saya pondok pesantren itu. Saya kalau sudah ngantor di yayasan sana tuh Pak Samsul, ibu-ibu biasa datang ke kantor yayasan mesti terus nggawa surat minta keringanan. Sing heran saya itu, saya tahu persis suaminya perokok. Ya toh? Terus ngono kadang nang kantor yayasan niku ya Allah, ya rada nglirik aku gelange cek gedene ta. Ngono kok yo tega njaluk keringanan SPP-ne anake ngono. Bayangkan, Pak. Embune gelange tutup. Iya. Masih gak asli, sing asli lak Mas Hudi ya. Allahu Akbar. Bu, ini Pak, ngapunten. Kalau kita itu mungkin pemabuk di sini, pemabuk khamr itu mungkin enggak. Tolong mungkin kalau sampai ada ulama atau kalangan yang mengharamkan rokok, walaupun itu masih kontroversi. Kalau saya melihat dari aspek ini, Pak. Aspek ini. Saya kadang di rumah tuh kalau pas ada tukang gitu, saya tuh memang enggak pernah nyediani apa-apa kayak gitu. Tapi menurutku Masya Allah mulai pagi kerja sampai pulang jenenge rokok itu Masya Allah. Pak, rokok itu sebungkus anu bakul ning kene. 30 lah. 25 20 ada yang harga 20. Nah, kalau satu bungkus itu biasanya perokok itu habis berapa hari? Satu hari satu bungkus. Dengan harga 20.000. Ayo kita kalkulasi sekarang. Satu hari 20.000, 10 hari 200.000. Satu bulan 600.000. SPP-nya anaknya sak bulan 250. bayangin Pak, ini dampak kepada sektor ekonomi keluarga aja lah. Dan ini kadang di masyarakat kita menjadi alasan kalau perusahaan rokok itu tutup, pertimbangannya apa? Karyawan segitu banyaknya. Sama gua ya dek ini aku lah kayak enggak kan ada saya tuh di YouTube apa itu aku pengen niru tapi gak tega ya terus ono sing ustad ngaji karo rokokan ngono lho. Nah ning kene sampean gaya mbok yo ngaji ngene karo rokokan kok ngumpet lho sing ahli rokok iku Pak ndang buyar metu to kene ku ya Allah sama nikmati ta Pak sambil naik motor sambil rokokan iku kadang ya Allah. Lah belum lagi nanti nek abunya itu ke yang belakangnya. Iya. Jangan berbicara aspek kesehatan, Pak. Ya toh? Aku tak empet-empet gak patek tahu rokokan serangan jantung ya. Ngono kok lho dokter mentol lho Pak Samsul. Bapak perokok ya? Aku ki loro mbok sentak koyo ngono. Saya belum sempat jawab, makanya Pak berhenti merokok. Lah aku ya gak iso sempat jawab toh. Jawab. Akhirnya aku mau geremeng karep-karepmu aku langsung divonis. Kenapa ya kalau sudah gitu langsung divonis perokok ya gitu. Karena saya memang diagnosanya tuh jantung koroner kan itu. Nah biasanya ya gitu gak jauh-jauh. Jantung koroner itu ya pengaruh nikotin gitu-gitu. Ada aku aspek yang lain gitu loh. Masa kok perkara rokok tok aku gitu loh. Nah, rokok pasif tuh ya, perokok pasif. Ya Allah. Nah itu loh Pak, aspek mungkin kepada dirinya tuh gak pop, ono mana dalil tuh. Ojo, katanya itu kalau orang rokokan tuh kalau mati tuh dibakar bener ya itu? Bener dah? Iya. Pasti itu Pak, rokokan pasti mati dibakar. Iya, rokoknya mati terus diobong neh gitu loh. Maksudnya dibakar lagi rokoknya. Nah, ini mungkin yang kecenderungan di lingkungan masyarakat kita. Selain daripada kalau kita berbicara bahayanya minuman keras, mabuk itu, justru mabuk kepada ini, mabuk kepada rokok, mabuk kepada YouTube ono tak Bu?
Ya Allah, sampai goreng lele gosong ngono ta. Gara-gara apa? YouTube. Lah ngono ono maneh karo goreng lele tiktokan ngarepe kompor iku ya ono. Ya Allah, tren ya, tren Masya Allah. Hati-hati. Baik. Nah, kata Allah, kadzalika seperti itulah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum pada kalian, menjelaskan apa? Al ayati. Apa itu ayat? Bukti-bukti kebenaran. Seperti itulah cara Allah itu menjelaskan bukti-bukti kebenaran dari apa? Efek daripada yang Allah sebutkan tadi. Orang yang suka judi, orang yang suka apa? Kok rokok? Ya, orang yang suka gila kepada sesuatu, mabuk kepada sesuatu, sulit dia itu menjadi orang yang suka berderma. Angel wis gak mikirna orang lain itu. Ya sampai seperti itu, Pak. Dia rela minta keringanan SPP anaknya padahal dia 1 bulan habis 600.000 untuk rokok. Bayangin ya. Aspek judi, Masya Allah. Ini yang lagi rame, tiba-tiba ada loncat dari lantai 22. Ya, ternyata setelah diselidiki itu karena dia itu dikejar-kejar oleh pinjol. Kenapa dia tuh sampai punya hutang segitu banyaknya? Untuk ngeslot ya, ono. Aman kok apal jenenge, Pak? Iya, banyak itu. Mahasiswa mana itu kapan hari itu juga begitu, mahasiswa itu, Pak. Hati-hati. Dan itu selalu iming-imingnya di awal seperti itu. Ya awalnya istilahnya mbok ngeslot tuh masang nombok gitu ya. Awal tuh mungkin sama-sama apa yang ngelola itu namanya? Juragani kok apa jenengnya? Bandarnya. Mungkin awalnya. Judi itu ada aspek spekulasinya. Di dalam dagang itu ada aspek spekulasi enggak, Pak? Ada kan? Tapi itu sesuatu yang apa ya? Secara nalar itu. Jadi kulak kodung regane 75.000 dengan asumsi dia bisa jual 100.000. Matuk enggak itu? Matuk. Tapi kalau 10.000 terus mengharap untung 1 juta tanpa ada perantara pertukaran barang dengan uang, itu wes gak masuk akal. Dan ingat, mungkin ada orang yang ngeslot gitu terus dapat banyak, tapi dia tidak akan bikin kaya. Cepat atau lambat yang dia dapatkan itu justru akan menggerogoti modal yang lainnya, kekayaan yang lainnya. Efek negatifnya khamr dan judi Allah jelaskan demikian rupa untuk apa? La'allakum, agar supaya kalian tatafakkaruna, kalian tafakur itu apa? Ben kamu itu mikir, mbok mikir, 1 hari 1 bungkus berapa? 20.000, dihitung 1 bulan berapa? Mikir enggak? Karo kebul koyo ngono. Ya Allah. Pemane nek wis ndok gone warkop, piuh. Sampai dibelani lo ngono tengwe. Ya. Ya gak iso gudang garam ya cap 55 to. Iya, cap 55 ini. Ya Allah. Enggak, saya dulu itu juga kenal rokok itu ketika di Madura itu, Pak. Kan memang itu penghasil tembakau besar. Dan lingkungan, saya itu kebawa lingkungan saya dulu. Mari diajar bapakku kewah kok ra rokokan meneh. Iya. Ya padahal itu tembakau. Padahal itu yang ngasih tembakau itu juga pelanggannya bapak saya itu kan pengrajin perhiasan gitu itu, ya toh. Dan pelanggannya itu orang-orang dari desa gitu. Awalnya kalau ke toko bapak saya itu biasanya kendaraannya pakai kuda. Saya suka itu pinjem kudanya. Awal pinjem kuda, akhirnya akrab, diajari terus kenal tembakau, akhirnya rokokan, melok, gitu loh. Itu awalnya. Tapi bapak saya itu ya perokok, tapi ono aku rokokan aku diajar. Iya jare ini durung iso golek dhuwit. Meneh nek iso golek wis kapok aku kadung mari diajar ndek dhuwit ya gak wani tuku rokok.
Allahu Akbar. Nah, ini agar Allah tuh mengajak kepada umat manusia ini menetapkan hukum itu agar direnungkan, tatafakkarun. Kira-kira aspek manfaatnya apa, aspek madorotnya apa. Agar kalian itu tafakkarun itu apa? Ayat 219 ini nyambung ke ayat 220. Itu wakofnya ada di ayat 220. Allah tatafakkarun tentang apa? Fid dunya wal akhirah. Ini perhatikan. Jadi la'allakum, agar supaya kamu sekalian tatafakkaruna, kalian berpikir tentang apa? Fid dunya, dalam urusan, dalam kepentingan dunia, wal akhirah, dan kepentingan akhirat. Ini penting. Kita coba direnungkan. Kalau kita hanya mencari kepuasan dunia itu, Pak, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, sampai berapa lama? Dunia ini fana kok. Contohnya orang tuh urip iku seneng nek kapane apa, Pak? Duwe akeh ya, bener iku. Sampeyan padha karo aku nih. Tapi ternyata ada ndak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya ndak? Terus yang bikin hidup senang ini berarti apa? Lah sampean kok yo sek pingin duit akeh kok. Ya Allah. Terus seberapapun duit kita itu kan kita bisa jangankan kita sudah mati mau menikmati harta kita ya. Kita usia 50 tahun itu sudah Masya Allah. Ya tadi, kalau orang punya duit itu kan bisa makan apa saja, bisa beli makanan apa saja kan. Tapi apakah orang yang bisa beli makanan apa saja itu bisa makan? Belum tentu. Orang yang punya duit banyak itu bisa beli mobil seharga berapapun dah itu. Bisa beli Lamborghini apa Lamborghini itu. Tapi masalahnya, lawang bisa beli mobil mewah tapi sudah tremor. Nah ya. Gimana? Ojo tremor lah Pak. Apa? Pas beli showroom ngantor mobil barunya pas udunen, ya sama nikmatin. Gak iso. Ya apa? Jok enake koyo ngono ku lunggone miring ngene. Gak bisa ternyata. Ya Allah. Ternyata nikmat kesenangan dunia itu bukan harta. Dan ini nanti berbatas dengan umur. Yang orang-orang yang kaya berakhir dengan kematiannya ada? Lah sing sugih mati. Apa? Pak Samsul, saya sudah masuk pada komunitas baru Pak Samsul. Saya ikut grupnya Fauzi sekarang. Di follow Pak. Ternyata bukan gue yang bernasib begitu. Ya Allah, ya saya banyak pelajari tentang latar belakangnya. Makanya Bu gini, melihat seseorang tuh jangan dilihat masa lalunya. Mungkin ini cukup jadi ayat ya. Suatu kematian itu adalah ayat, marisahak. Kalau kita masa lalunya marisahak, kita mungkin ya apa ya? Gimana sih? Waktu dia belum berhijab, masih dia tuh menjadi pemain film, ya toh? Terus kemudian disadarkan oleh Allah, dan cara Allah tuh membalik kondisi seseorang dari yang dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Marisahak itu kan cantik ya, kaya ndak, pinter ndak, Masya Allah, itu profesor, doktor, belakangnya MH apa banyak. Dan ternyata kemarin tuh putrinya cerita, dia tuh sebenarnya bulan depan ini masih mau kuliah lagi, S3 lagi. Padahal sudah dia gila ilmu kayak begitu. Cantik, iya enggak? Oh iya. Berharta? Iya. Populer? Ya. Banyak harta, berilmu? Ya. Cantik, berharta, banyak ilmu, tapi wong sing ngayu lho Bu mati. Loh, sebab aku gak muni kok. Sing elek gak mati-mati. Enggak. Allahu Akbar ya Allah. Ndak,
Maksud saya itu sadaro gitu. Ternyata cantik tuh tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Saya tuh walaupun kondisi saya kayak gini, saya tuh kok ditawari kok terus rondo, perawan ayu. Emah aku. Enggak, demi Allah enggak mau nerima. Satu alasan saya, ayu tapi gak ono ruhnya. Lah ya. Berarti harga diri nilai seseorang itu di mananya? Rohaniahnya loh Pak, Bu. Tapi yang paling banyak di perawatan, di facial, di botok itu. Iya toh? Lah karo wong ilatku botok ngono kok ya. Lah wong rai kok dibotok toh ya Allah. Bu, coba berapa budget Pak kita keluarkan Bu untuk perawatan jasmani? Dan coba bandingkan dengan untuk perawatan rohani kita. Ini kerugian besar buat kita. Padahal tuh nilai diri seseorang itu pada rohaninya, jasmani kita, Bu. Ya Allah, itu tadi guyonan saya tuh. Mbok yo rondo ayo yo apa nang sampean tawakno aku ta lah. Aku ndelok dhisik. Ono ruhe apa ndak kan gitu tuh. Apa karo yo ayo kok ono ruhe yo gak nolak kan. Ngarep ngono ta. Iya, coba secantik-cantiknya ya itu tadi Marisahat, sepandai-pandainya sekarang coba. Ngono ku lho kaya iya apa padha karo aku Kang Fauzi itu. Tapi ngono ditawani kon melok kon ngewangi ya moh. Bojone mati ya budal dhewe. Paling tangis itu ya hanya ketika di atas pusara dan hanya beberapa hari kan gitu. Makanya nanti akan ditengok lagi tuh, nanti setelah sudah berapa hari, berapa bulan. Saya tuh kan juga masih aktif, Bu. Hampir tiap sama anak-anak diajak ke Keputih gitu. Nanti tak sawang kok pancet kok gak garing-garing. Iya, mergo ono sing nyirami, tak enteni garinge gak garing-garing, baru kuburane umi arek-arek. Terus karepe nek wis garing apa? Ya berubah kering-kering Mbak Samsul ya wis gak sida. Koda ae Allahu Akbar. Saya masih punya saudara banyak kayak gitu. Ya Allah. Dan insyaallah kita akan nanti bersama-sama ya, ke surganya Allah. Amin. Tapi kok desno lawange swarga terus kok umi arek-arek muncul tak tinggal sebenarnya. Berpikirlah, tafakurlah kalian itu dalam urusan fid dunya, urusan dunia wal akhirah. Ini ternyata ya sama dengan doa yang diajarkan Allah itu. Kita kebaikan itu fid dunya hasanah wal akhirah keseimbangan. Jangan terlalu kita itu fokus mementingkan dunia melupakan akhirat. Terlalu mementingkan akhirat melupakan, Bu, gak bisa Pak. Kita itu akan menggapai akhirat tanpa dunia. Maka jadikan dunia itu sebagai alat, sarana, jangan malah dibalik. Dunia dijadikan tujuan. Dunia jangan dijadikan tujuan. Ada ungkapan sahabat Ali ya itu. Ad-dunya kad-dilal. Dunia itu tidak ubahnya seperti bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Ya. Jika bayang-bayang ada itu karena ada apa? Ada cahaya. Gini, bayang-bayang itu ibaratnya seperti dunia. Cahaya yang bisa melahirkan bayang-bayang itu adalah cahaya ilahi, yakni ridho Allah. Begini sekarang, kalau cahaya itu kita taruh di belakang kita, bayang-bayang ada di mana, Bu? Di depan. Coba, kalau kita mengedepankan bayang-bayang dan apa? Membelakangkan, ya, ridhonya Allah itu kita belakangkan, tapi kita lebih mementingkan dunia bayang-bayang. Coba silahkan kejar bayang-bayang itu, kata sahabat Ali. Apa yang terjadi? Semakin kita kejar, semakin lari. Coba sekarang tekniknya rubah. Kedepankan ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah, cahaya ridhonya Allah kita taruh di depan, bayang-bayang di mana? Kejar ridhonya Allah, kemana bayang-bayang?
mendekat. akan selalu menyertai kita. Itu rumus. Kalau kita mengedepankan kepentingan dunia, maka tidak akan pernah terkejar itu. Dunia, ketika kenikmatan dunia, kesenangan dunia itu kita kejar, begitu kita dapat, selesai enggak? Berhenti di situ enggak kita lari? Misal, dunia itu saya ibaratkan dengan uang. Ketika orang itu pengen kaya, mengejar hasil 10 juta dalam 1 bulan. Ketika 1 bulan dia dapat gaji 1 juta, sudah berhenti deh. Loh, kemana? Ngejar yang berapa? Ngejar yang 20 juta. Kejar itu 20 juta. Begitu dapat 20 juta, berhenti? Ini Pak, tidak akan pernah haus terhadap dunia itu akan dapat membasahi tenggorokan yang haus. Seperti orang yang haus meminum air laut, semakin diminum semakin terasa hausnya. Makanya rubah sekarang, dalam dahulukan ridhonya Allah. Ya, bahasa yang sudah menjadi manarul ilmi, kita hidup demi bikin Allah tersenyum dan bikin Allah senang sama kita. Ngeramut bojo, semakin diramut semakin ya apa Bu? Semakin sayang. Ya Allah, tambah tuwek bapakmu ku tambah cerewet. Laden-laden nanti tambah. Bu, sampean pegangi ini. Iku wis gayahe wong lanang roto. Maksud wong lanang sing gak pate aktif ngaji. Sing aktif sing gak ngaji ku karuan angel ladenane, kan itu. Apa? Wong sing ngaji ae gak jaminan. Ingat, kalau sudah masa-masa rumah tangga itu sudah masuk usia 30 tahun, 40 tahun, ini ingat loh Bu, itu adalah masa-masa final loh Bu. Masa-masa final. Tadinya itu di rumah tinggal berdua, ibaratnya anak-anak sudah dengan rumah tangganya masing-masing, kembali berdua lagi enggak? Iya, di surga. Apalagi kalau bapak-bapak, iki wis aku buka kartu ya. Iya. Bapak-bapak yang dari mudanya itu dia itu orang yang aktif dan dia itu orang yang punya bawahan. Orang jadi atasan punya bawahan tuh biasanya cenderungnya gimana ke bawahan? Ya kan? Perintah ya. Begitu pensiun, nogene omah wis gak punya anak buah. Bojone sih. Tatarane bojone. Ya Allah, ya Rabb. Iku nek ngajine kurang suwe ngono iku. Tapi nek aktif ben malam Jumat kaya ngene, yakin ndak itu. Hilang. Bu ojo ngono ta Bu, dadi dongane. Sampeyan sawangane kok menahan. Allahu Akbar. Oke, yuk kita lanjut ke 220. Ada persoalan ketiga ini. Persoalan ketiga terkait dengan masalah anak yatim. Di ayat tentang anak yatim, Allah itu menegaskan bagaimana kita memperlakukan anak yatim itu. Nah, ketika ayat-ayat tentang anak yatim ini dijelaskan oleh Rasulullah, banyak orang-orang itu yang cemas, khawatir ngeramut anak yatim. Kenapa? Karena ketakutan jangan-jangan hartanya anak yatim itu bercampur baur dengan, sehingga pada saat itu ini latar belakang dari ayat 220. Orang-orang ini pada mengambil posisi aman, jadi makanannya anak yatim, ya termasuk anak yatimnya dewe sing ditinggal bapak nih ngono lho. Kan bapak nih mati terus walinya ganti ke siapa? Ibunya toh. Lah si ibu ini saking hati-hati nih, panganannya anak yatim ini dengan dirinya sendiri itu dipisah. Panganannya yang ngombe ini dipisah. Akhirnya mereka itu merasa berat sendiri. Akhirnya curhat kepada Rasulullah. Nah akhirnya turun ayat 220 ini. Gak ngono carane, takut ya takut, khawatir ya khawatir.
gitu-gitu amat gitu mungkin bahasa kita. Akhirnya turun ayat wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka pada tanya kepada Muhammad tentang ngeramut anak yatim. Karena sebelum ayat ini turun ya kondisinya seperti itu. Saking khawatirnya dia keperucut, katutan makan Bu, ketika anak itu ditinggal oleh bapaknya, maka statusnya anak itu menjadi apa? Yatim toh. Terus bapaknya yang meninggal itu meninggalkan harta. Anak yatim yang ditinggal ini punya hak atas harta itu enggak? Iya. Anak ketika masih kecil-kecil, pengelolaan harta ada di tangan siapa? Ibunya. Nah ini ketika ibu ini ngaji tapi bener, saking seriusnya ngaji sampai begitu diterangkan wes langsung ditelan gitu aja. Akhirnya ibu-ibu yang ngeramut anak yatim, ya itu tadi. Jadi hartanya itu dipisah-pisah. Jadi kebutuhannya anak satu itu wes ono dewe. Akhirnya mereka kesulitan. Terus datang kepada Rasulullah. Yas'alunaka wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada Muhammad anil yatama, tentang ngeramut anak yatim. Kul, katakan Muhammad, ngeramut anak yatim itu tidak seperti itu caranya. Gitu loh. Boleh enggak wali itu makan hartanya anak yatim dengan sengaja? Boleh enggak? Boleh, Bu. Orang yang miskin, pengelola panti asuhan itu boleh mendapatkan gaji dari harta yatim itu, dari donatur itu. Tapi bagi orang-orang yang kaya seharusnya gitu lah, jangan sampai makan hartanya atau menggunakan hartanya anak yatim. Ini bukan masalah makanan, nek panganannya adil, tapi terus ini cara pengelolaannya itu boleh makan tapi dengan cara-cara yang menguntungkan masa depan anak itu. Mengelola hartanya anak yatim itu. Jangan anak masih kecil-kecil ya atau terus punya warisan. Nah, ibu niku panjenengan selama duwe bojo iku gak tahu dituruti apa-apa. Bojone mati ya, warisannya akeh. Iya, apa? Dengan anak mati senang-senang terus. Bendino Lazada, Tokopedia, ya. Bolak-balik paket COD, ya. Shopee. Nah, apa seharusnya itu perlakuan? Islahun lahum khairun. Islah dari kata salih. Salih itu apa maknanya? Baik. Di sini mengandung makna islahun, mengurus dengan benar. Mengurus anak yatim dengan benar itu bagi kalian, buat kalian adalah khairun, baik. Jadi kalau mengelola hartanya anak yatim walaupun masih bercampur dengan harta pribadinya, tapi bukan bermaksud untuk bermaksud untuk berbuat jahat terhadap hartanya anak yatim, itu adalah tindakan yang baik kata Allah. Wa in tukhalituhum, wa in adanya tukhalituhum, kalian bergaul dengan mereka, dengan anak-anak yatim itu. Kalau kalian itu memperbaiki pergaulan dengan anak yatim, termasuk dalam mengelola harta, maka sebenarnya anak yatim itu bukan orang lain. Anak-anak yatim itu adalah fa ikhwanukum. Maka mereka itu adalah saudara kamu sekalian. Maka perlakukan anak yatim itu tidak ubahnya seperti saudara kita atau anak kita. Ya bagaimana kita memperlakukan anak kandung kepada anak-anak yatim itu? Ya Allah, lagi-lagi kadang yang memprihatinkan berita-berita itu. Kemarin yang di Jakarta, di mana? Di Tangerang atau di mana? Panti asuhan itu loh. Ngeri. Anak putri itu yang kemudian dilecehkan kayak gitu. Tapi ya memang, tapi mau dikai ayat timbangan yang ngono nang nikah hono apa anak yatim. Kan asalnya begitu itu tentang masalah poligami itu ya. Aku bukan berarti promo poligami, situ gak gablek-gablek kok.
asalnya kan ngeramut anak yatim, kemudian kan ada kekhawatiran hartanya anak yatim tuh katut gitu loh. Maka Allah memberikan solusi, tidak apa-apa, cari ma tobalakum minan nisa, cari ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba, kan gitu kan ya. Kalau ada kok menurut kalian itu adalah yang top, ma toba itu yang baik lah, top itu, nggak apa-apa, nikahi, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Sik talah iku diterus ojo dipedhot ning kono. Fa ilam ta'dilu lho iku kono ae. Tapi pesan Allah, fa ilam ta'dilu, jika kalian tidak mampu berlaku adil, fawahidan. Wes cukup situ iku ae. Cek gak nambah-nambahi perkara ae. Adilnya gimana, Bro? Ya? Adilnya dunia akhirat. Ya adil itu secara materi ya adil, secara imateri ya adil. Nah, ini kesenangan. Gitu loh. Terus adil itu proporsional, Pak. Adil itu tidak identik sama. Sekarang ada seseorang yang sudah punya istri, kemudian dia mau nambah lagi. Dan tambahannya ini, yang istri pertama, yang bokwe ya istilahnya, bok tua itu anaknya 2. Terus ternyata di sebelah ada janda. Nah, Aku ngomong rondo kok boleh dhewe ya, Pak ya. Wis tak enak. Ada janda, dia itu punya anak 5. Dinikahi. Harus adil kan secara belanja? Maka belanja yang adil di antara 2 istri itu gimana? Sama enggak yang anaknya 5? tidak sama. Loh kalau enggak sama gak adil lah. Bukan itu adil itu. Iya, lawang sing siji anake 5 kok yo sak wulan 4 juta. Atau sama dengan yang anaknya 2. Lah yang anaknya 5 iku sik cilik-cilik pisan. Lah sing loro iku wis mari mentas kuliah kabeh pisan. Ini adil, Pak. Lah termasuk adil dalam masalah masalah psikologisnya. Ojo kok sing ditunggoni mbok enom tok ae gitu. Terus ini kebiasaan, jangan kemudian menikah lagi terus istri yang pertama itu mu'allaqah. Mu'allaqah itu dibiarkan terkatung-katung. Tidak, kadang jarine duwe bojo tapi bojone gak tau mulih. Kan ana model ngono. Gak mulih-mulih ning ndi bojone. Mbok nom sing ditunggu itu termasuk itu. Masya Allah berat tapi Pak, kalau aspek materi mungkin bisa kita itu. Iya. Aspek imateri nih, maka ojo macam-macam. Ojo macam-macam. Iya, iya. Adik mikir adik pengen rabi maneh lah gitu. Ya Allah. Lah timbangannya sampean mikir rabi maneh, Mbok mikir aku, Bu. Allah. Nah, sebenarnya anak yatim itu bukan orang lain. Fa'in tukhalituhum, maka jika kalian itu menggauli mereka atau memperbaiki hubungan dengan mereka itu fa'ikhwanukum, maka dia itu adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsidah. Nah begini, kalau kondisinya dalam mengelola hartanya anak yatim itu harus menyatu dengan harta pribadi. Yang penting kita niatnya itu bukan untuk berbuat jahat kepada hartanya anak yatim. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui. Allah tahu kok. Tahu tentang apa? Al-mufsida, orang yang jahat. Orang yang punya karakter atau pribadi jahat, minal muslih, di antara orang-orang yang baik. Allah tahu orang tuh bermaksud apa, tahu kok Allah. Jadi jangan kemudian karena kekhawatirannya terhadap anak yatim kok didosa ono mana istilahnya anak yatim kok ojo diseneni, bener ndak? Jadi nyeneni anak yatim iku dadi ono anak yatim noma kali ngono ku terus di lingkungan kita wajar iku anak yatim anjane nggodho, ojo mbok seneni, kualat kon. Fa in tukhalituhum fa ikhwanukum, mereka itu anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, maka perlakukan sewajarnya anak-anak kalian.
Nek memang butuh diseneni dalam tanda petik ya diseneni itu, ya dituturilah dengan benar. Ojo kok ada anak yatim nuwakal tingkai gak karuan terus dinilai wajar. Kok anak yatim? Yang kadang apa salah ning kaprah gitu. Salah kaprah gitu. Maka perlakukan anak yatim itu islahun wa tukhalituhum. Nah, Allah tuh tahu kok mana orang-orang yang mufsid, orang yang berniat jahat, minal muslih di antara orang-orang yang baik. Walau sya'allahu la'anatakum. Ini ujungnya ayat ini yang menarik. Walau dan kalau dan seandainya sya'a dia menghendaki Allahu Allah walau sya'allahu apa? Dan andaikan Allah itu mau la'anatakum. Niscaya dia mempersulit kamu sekalian. Allah lek mau tuh malah diatur, dibikinkan aturan tersendiri tentang bagaimana ngeramut anak yatim itu, bagaimana mengelola hartanya anak yatim itu. Allah tidak secara rinci bagaimana kita mengelola hartanya anak yatim. Maksudnya Allah itu innallaha aziz, biar kita itu tidak mengalami kesulitan sehingga kita itu mengurangi kepedulian kita kepada anak yatim. Diurut ya dari 219 tentang masalah khamr dan judi, terus terkait dengan orang yang doyan khamr dan judi pasti dia tidak mikir untuk infak, apalagi dia peduli kepada anak yatim. Ini rangkaiannya ayat itu. Akhir ayat innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa. Apa sih perkasa itu? Misalkan anak yatim kita ndak ikut ngurusi, diurusi siapa? Allah. Terus anak-anak yang ada bersama kita selama ini yang ngeramut siapa, Bu? Oh, kan? Kegedean rumangsa. Sing bayari sekolahnya siapa, Pak? Anak-anak itu, Pak. Gak rumangsa ta itu sing bayari Allah. Lo kan yang kerja siapa? Bapaknya ya? Iya. Bapaknya punya duit karena kerja kan? Ya. Bapaknya kok bisa kerja karena sehat. Bapaknya kok bisa sehat? Lo kan? Tuku ning di sehat itu. Ojo kemelindi. Ning ngomong iki nek gak aku sing nyambut gawe mangan opo. Ono model ngono iku. Wonge ngaji ta? Iya, pinggir kali, bagian kolam. Ngono ku karo muring-muring ngono karo kebul rokokan. Wis. Modele potongane, belanjanane gak sepiro, Bu ya? Iya ta, Bu? Terus. Ya Allah, lek kon nyelatu wong wedok kaya ya. Iku sing ngajine kurang suwe biasane. Nek wis suwe ngaji ngono kuwi senggak saiki. Wis mulai rada waras kan itu. Semua ini muaranya ya kepada Allah akhirnya. Jangan kita mentang-mentang. Ya kita punya duit karena memang kita kerja. Kita ngeluarkan tenaga. Lah tenaga kita keluarkan tuh dapat dari mana? Kan gitu. Loh, saya kan bisa kuat karena saya olahraga ono maneh iku. Saya kan minum obat. Hati-hati. Inilah wallahu innallaha, sesungguhnya Allah aziz. Allah itu wis talah kita ini gak ono sing ngurusi, gak paten masih punya Allah gitu ya. Makanya ya, barangkali ada ibu-ibu yang punya pengalaman pertama kali ditinggal mati oleh suaminya itu yang terfikir apa? Kenapa sedih nangis? Terus lo Mas nek sampean mati terus aku iki ngono ya? Iya pertama. Oh, iya ya kawitan. Mas ana wong lanang ya ngono. Aku ngono umeke anak-anak te wafat iku ya nangis tak paksa-paksana. Aku pokoknya kudu nangis. Iya. Nek gak nangis kan gak pantes. Iya, bener. Lah aku terus bojoku mati terus aku gak nangis terus roh iparku lah boleh. Curiga ya. Bojone mati gak Beringas. gak nangis adek dolinan HP wah wis mari. Gak apa-apa bapak-bapak.
Bae kok ana ibu-ibu kok sedo apa duluan sama nangis so. Gak iso puwekson diucuk-ucuk ngono. Geru-geru. Ben pantes. Bu, ternyata kekhawatiran seorang istri ketika kekhawatiran akan ditinggal mati oleh suaminya, ternyata tidak terbukti, Bu. Terus kan wis kadung nulis no gone status. Aku takkan mampu hidup tanpamu kan. Tapi petang tahun ya saya urip ae. Terus aku lho Mas gak ono sampean sing belanjani sapa, terus aku mangan nopo? Ono ta rondo mangan watu. Sing lanang ya apa sing gawe kopi. Aku ya iso nggih kopi dhewe ternyata kan. Tapi kan nah terus gini makanya Bapak Ibu Rohan. Mati itu adalah sesuatu yang pasti. Mati itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu jangan terlalu kuat kita bersandar kepada sesuatu yang pasti mati. Agar kehilangan kita itu tidak benar-benar berat rasa kehilangan. Saya tuh enggak tahu tuh memang firasat atau apa. Belakangan itu saya sama dengan umumnya diskusinya itu tentang mati itu. Tapi feeling saya itu paling aku disik nih gitu loh. Saya waktu itu begitu. Tapi saya itu dari awal, Bu. Karena saya itu memang tidak terbiasa diladeni apa-apa itu, Pak. Iya. Mulai kok terus kadang pulang ngaji kayak bayangno kan aku itu. Mulai kok teko omah iku terus dibukakno lawang, mari ngono nglebokno kendaraan, mari ngono ning kamar. Lah, kenyataannya tidak seperti itu. Mudun tuh ke kendaraan yang buka lawang dhewe mlebu omah sing kono iku wis senggor. Masya Allah, alhamdulillah. Nek kan saking keweseling, aku gak wani lapo-lapo bareng tangi ya Allah bi ngapunten bi keturun iku ya. Iya karo dulu ditutupi lawang. Ngono mulih kaldu mangan kok gak ono apa-apa. Nyambel dhewe. Makanya saiki kulino, Bu. Betul lah, kon masak iso masak wis tali rada promo. Enggak, artinya akhirnya saya bisa membuktikan tanpanya saya juga masih bisa eksis. Iya. Gitu dah. Harus. Enggak juga. Sampeyan ojo ngarani. Sampeyan niku alap ngelokno aku ngono apa ngelokno Pak Samsul to sampeyan niku? Bener, Bu. Enggak. Iya, apa sih? Shock itu adalah ya. Tapi setelah itu reda dengan sendirinya kok. Iya, enggak, saya itu ya cuman hitungan hari ya. Saya tuh kumpulkan anak-anak waktu itu ya karena kami juga dalam kondisi positif ya toh. Saya itu sampai terakhirnya Masya Allah skenario Allah tuh, Bu. Yang saya dampingi itu 30 tahun, Bu ya. Sampai kepada detik-detik akhirnya, saya tuh melihat wajah jenazahnya aja nggak sempat. Karena ya beliau itu lagi positif dan di ruang itu terus saya sendiri positif ya sampai saya itu ketika pemakaman di Keputih itu kebetulan yang di RSI bagian kerohaniannya itu adalah teman saya terus cuman hanya di video wes ngono tok saya ngeliat itu sudah terbungkus kayak gitu yes apa saya angel kayak iso nulis status gak apa kayak gitu terus saya sudah dia miliknya Allah dan saya yakin skenario Allah kenapa demikian cinta Allah lebih besar daripada cinta saya. Bisa belajar begitu tak? Siap kehilangan tidak? Siap. Siap. Ingat loh. Sama sajane kan nekat sih situ. Wis di rencana apa sih sampean? Ya Allah. Bu, gini. Tapi masana sampean dhisik ya siapkan gitu. Ingat Bu, apa yang pernah ada bersama kita, apapun yang pernah bersama kita atau siapapun yang pernah bersama kita, itu pilihannya dua. Dia lebih dulu atau kita lebih dulu. Gak bisa tidak. Maka tidak ada dalam hidup ini yang pasti. Ya dalam hidup ini segala yang ada itu mungkin, tapi yang pasti cuma satu. Pasti mati. Iku mang marisa hak ayu tapi mati. Pinter tapi mati. Wong sing ayu mati apa maneh sing wallahu dan innallaha sesungguhnya Allah aziz perkasa. Udah kita jangan bersandar kepada yang lemah. Karena ada sandaran yang maha perkasa. Siapa dia? Allah. Maka perkokoh la ilaha illallah kita.
Kembalikan semuanya itu illallah. Ini penting. Ngaji itu intinya bagaimana kita tuh memperkokoh kalimah agung la ilaha illallah. Ya contohnya itu tadi, memang yang kerja kita, yang mengeluarkan tenaga kita, yang usaha kita bapak-bapak. Tapi kalau tidak ada tenaga yang diberikan oleh Allah, dari mana kita bisa kerja? Lereno mentang-mentang itu. Rumangsane sampean niku wong wedok sing gak nyambut gawe ning omah gak kewesel to. Kesel Bu ya? Pak, ini khusus bapak-bapak ya. Khusus bapak-bapak. Wis pil rada mikir titik gitu loh. Pak, sudah rumus ya. Semua pekerjaannya laki-laki, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan? Bisa semua. Ono gendeng bocor sampean iso meneh? Toro iki perawane biyen nyentek-entek keres iku. Gubernur wong wedok. Ya kan? Ada ndak pekerjaannya perempuan yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki? Ada. Apa itu? Sak gua gagah-gawe wong lanang, Pak, sak soge-sogene wong lanang, Pak. Kongkon meteng ra bakalan iso. Aja bapak esok, bapak-bapak disuruh hamil, disuruh melahirkan. Pak, melahirkan itu Masya Allah bertaruh nyawa, bener Bu? Hamil sampai melahirkan sakit enggak Bu? Berat enggak Bu? Berat? Ngono kok sampean baleni maneh? Enak. Bapak-bapak, kadang bapak-bapak itu loh, bikinkan susunya bayinya itu gak gewablek kayak ngono itu. Iya benar. Masya Allah. Bu, sekarang ibu-ibu, makanya jenengan yang sudah korban seperti itu, yang sudah rela seperti itu, terus jenengannya tidak jadi ahli surga. Ya Allah, bertaruh nyawa. Apa kok terus jarene waktu Nabi Isra Mi'raj itu kok sing ngwebeki neraka iku wong wedok apa? Hati-hati urusan perlambean nih. Kadang yo gak ngomong ngono kaya aku kaya kesel rumangsane karo miring-miring. Ya Allah, ya. Capek Pak. Ndak, saya itu karena pernah belajar sekalinya waktu itu saya ditinggal haji gak tanggung-tanggung 40 hari Bu. Itu ngono ku lho, wong wedok iku arepe budal haji tuh gak ngurusi perkara koper. Tapi besok tuh nek ya apa gak digolekno wong kok numba-umba tapi enggak. Gak diabon mono becak kongkon ngeter antar jemput anak-anak enggak. Lah terus abi piye? Wis tala kopermu ku lho urusono aku ngomong. Iya, perempuan yang hebat Pak, mikirno wong lanang, arepe lunga ngono gak sibuk urusane dhewe. Saya akhirnya nekat. 40 hari saya ditinggal, bener. Saya tuh jam 2 itu harus bangun. Bangun itu gak langsung nang kamar mandi. Mesti mampir nang gone mesin cuci. Iya. Habis dari kamar mandi wis sholat wis barang menjelang adzan subuh itu nyamperin kamarnya anak-anak, bangunin situ bayangnya anak saya itu masih yang paling gede itu masih SMP kelas 1 waktu itu. Yang 2 itu masih SD. Kata nangeni tok iku Masya Allah, mangan ati. Saya tuh bingung nek wis kok terus aku salah olehku nangeni terus nangis iki gak ono mbokne iki terus sapa sing ngempengi. Ya Allah, habis gitu anak-anak sudah pada bangun tak ajak saya sholat berjamaah ngono kok arek-arek balik turu meneh. Aku wis nang pawon, Bu. Nyiap napa sarapane arek-arek. Ya Allah, sedina rong dina iku ya sik penake, barang sak minggu jangkep vertigo kukuman. Ya Allah. Gitu itu sampai Pak setelah itu nganter anak-anak, terus kemudian saya masih kajian begini, terus nanti siang tuh nyempatkan pulang nyiapkan makan malamnya anak-anak, mari ngono mari asar jemput. Ya Allah, ngene ya penggaweane wong wedok. Gitu. Mangkane aku njaluk sepuro tak eman-eman, ngono ki tak eman-eman yo tega ninggalno aku tambahan. La ilaha illallah. Pak, sekali lagi Pak. Ojo mentang-mentang. Bu, jangan sia-siakan pengorbanan jenengan. Ya toh? Makanya perempuan itu tidak usah apa-apa. Sajane cukup siap dihamili. Ya toh? Siap melahirkan,
bersedia menyusui anak-anak dan mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak. 4 hal ini sukses jenengan masuk surga sebenarnya perempuan itu. Wes gak usah ngeramut, bapak-bapak gak usah sampean ramut, ya toh. Heeh. Pokoknya mari digaweno anak wis ramutan anake ngono lho. Itu enggak, aslinya itu sudah cukup untuk modal membuka pintu surganya Allah. Lah ngene iki koyo sik ana wong wedok sik budal ngaji sing barang. Ngono ku budal ngaji wis manak, wis nyusu, wis budal ngaji, sik masak, gak mlebu swarga itu lho, Bu. Saya tidak ingin nanti ada jamaah Manarul Ilmi itu terus tak delok datae wis aku wis ngenteni ngarepe lawangi swarga kok ana keris itu tak tinggal temen. Aku sing kuatir mau situ lho Pak Samsul. Engko wis Manarul Ilmi kumpul nok ngarepe pintu surga. Aku wis mlebu ngono sik glibet ngarepe swarga lah kok. Selfie ngarepe swarga. Iku gawan lho ya, Pak Ros, hati-hati. Wes leren kamerae nang nggone Ka'bah iku ora usah urip. Lah pokok dadi wartawan dadakan. History, Ustaz, history. Jangan wong Madura ngono kaya ngarane story, history gitu. Raudhah ya Allah, mestinya kita di raudhah memanfaatkan untuk dzikir, doa, munajat kepada Allah. Ngono ku yo sek. Ya weh, gak apa-apa. Ngene iki dikandani ngene iki. Nah, ngono ku ujung-ujungnya Pak Samsul manusiawi Ustaz ngono ku. Iku wis suwe gak tau ngaji Rebo. Nongkone wingi digoleki manusiawi gak ono. Bu Samsul terkenal manusiawi. Apa ngaji apa ngono? Ustaz kan itu manusiawi. Iya, manusia. Tak iyani. Bu, titip ya, titip. Ayo besok kita bareng-bareng ya di surganya Allah. Ya. Jangan sia-siakan pengorbanan jenengan itu besar dan itu tidak ada yang bisa kecuali perempuan itu. Sudah. Kuncinya mulai sekarang belajar ojo nelongsoan. Nek pengen mlebu swarga. Wis ta lah. Ono bapak-bapak muni apa ae, wis ojo dianggep. Heeh. Masane bapak-bapak ini sampean ewangi, sampean muni sak kecap kok lak ya. Ya Bu ya, Pak ya. Siap Manarul Ilmi. Ya toh Pak Rus bikin nanti banner itu di depan pintu surga itu. Manarul Ilmi. Sampai angkatan. Ya, Pak Samsul Pak Rus ya mau berangkat ya? Lima orang. Empat. Oh, sajare mau ono sing dipeksa budal. Ndak ta? Nggak ada. Kayak ono sing dipeksa aku njaluk tak dipeksa bisa. Oh, budal kok peksaan. Bu, yang mau berangkat persiapkan. Fa inna kharazadit taqwa itu adalah ilmu. Jadi kita beramal tanpa ilmu. Ya, kalau memang ada yang kurang paham, tapi asli ini kok budal umroh ngetut nemu tawif ngono iku wis sah kok. Heeh. Wis gak usah dawa tuh. Saya titip yang mau berangkat, gak usah ngapalne buku toko nggone travel. Heeh. Aku sampai Yamin iku durung iso apal sak buku iku. Modale sampai nek angel-angel pokoke tawaf terus Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa jangan lupa doakan saudara-saudaranya yang ada di Manarul Ilmi ini ya. Kita saudara satu tim sampai surga Allah. Dan ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa diberi kesempatan untuk ziarah ke sana bersama-sama. Pegangi 3 hal, la rafasa wala fusuqa wala jidal. Berangkat ke sana itu lebih mudah daripada nanti kita mempertahankan kepulangannya. Nyata. Biasanya orang-orang yang haji umroh ketika di Madinah itu yang paling diutamakan apa? Ya Allah. Kok belanja? Apa? Kalau di Madinah itu ibadah yang paling diutamakan ibadah apa? Arba'in. Apa itu arba'in? Berjamaah 40 waktu. Kalau di sana sampai ketinggalan 1 waktu rasanya piye?
Nyesel dak? Balik ning Surabaya ketinggalan ping 10. Ayo. Jaga hati, jaga lisan. Lajidal. Kuwaseloyo apa? Hati-hati. Biasanya resikonya tuh kalau berangkat berpasangan. Ibu-ibu yang ngono, wis cemayanan biasanya nggone ngisore jam ngono ya. Sing bapak-bapak wis ngonteni ngono ku sing ibu-ibu bulet ae. Bulet itu terus kesasar nang gone lorong nang gone. Nggih, selamat berangkat buat yang mau berangkat, yakin dan ingat saya Pak Samsul tadi, kesana itu menjadi apa? Jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang baik. Di suguhi apa ae ojo nyacat. Nyata? Dikei tempat. Sama ini kena wes kemarin itu semuanya diserahkan ke travel yang mau berangkat Pak Samsul. Cari hotel juga travel ya. Udah selesai sampai situ sudah percayakan travel, engkau nemu hotel ya apa ae aduh gak usah gremeng. Anggap aja olahraga gitu. Karena itu adalah fasilitas dari travel apa bukan? Ya, bukan. Itu fasilitas dari Allah. Allah memfasilitasi tamu-tamunya. Jadilah tamu yang baik. Itu aja intinya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertakan keridhaannya, dan dengan ridhonya apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi ini bisa menjadikan tambahnya sumber ilmu manfaat, penyempurna iman takwa kita kepada Allah. Bersama-sama kita puji Allah dengan mengucap kalimat hamdalah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambung doa, sehat selalu, berkah selalu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.